Halo, perkenalkan, nama saya Kakak Banyu dari kelompok 2 Prodi D3. Di sini saya akan mewawancarai 3 UKM di Kabupaten di Jabar. Halo Kak. Halo. Di sini izin ya Kak untuk wawancaranya. Perkenalkan, nama saya Kakak Banyu Nugraha dari kelompok 2 program D3 Perawat. Mohon izin di sini tadi UKM apa ya? Dan UKM Garu. Ngomong-ngomong kalau soal Garu, boleh saya nanya-nanya 4 pertanyaan? boleh. Baik. Yang pertama, bagaimana cara UKM tetap kompak? Biar UKM tetap kompak itu kita harus saling terbuka dan saling mendukung satu sama lain. Jangan ada yang merasa lebih paling penting gitu. Semua juga punya peran masing-masing. Lalu kalau misalkan ada masalah atau beda pendapat, mungkin bisa diomongin bareng-bareng biar ada jalan keluarnya. Oh iya. Baik, yang kedua, bagaimana UKM Gaharu bekerja sama dengan UKM lain? UKM Gaharu bisa bekerja sama UKM lain tuh lewat kegiatan bareng, misalnya kayak acara kampus. Beberapa kali juga pernah kayak kita tuh buka bareng bersama sama UKM sama UKM LDK. Nah juga kita tuh sahur, berbagi sahur gitu. Kayak kolaborasi sama organisasi lain? Iya. Yang ketiga, apa yang UKM lakukan kalau ada masalah? Kalau ada masalah di UKM, biasanya kita selesaiin dengan obrolan bareng kayak gitu. Semua anggota dikasih kesempatan buat nyampein pendapatnya masing-masing. Jadi kan kita tahu mungkin dari pendapat masing-masingnya kayak gimana. Kayak komunikasi dan berani ngikutin pendapat ya? Yang keempat, bagaimana cara UKM kerjasama dengan anggota? Cara UKM juga kebersamaan itu biasanya lewat kegiatan bareng di luar rapat, kayak nongkrong bareng atau sharing-sharing pas selesai acara atau sebelum acara. Oke, paling dari saya seperti saja teh. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang inovasi Gaharu. Gaharu menurut saya itu sangat bagus ya, kayak nggak ada kurangnya. Cuman menurut saya inovasi atau saran yang saya ambil ya dari UKM itu kayaknya kayak kurang kayak kurang menarik orang untuk jadi cinta alam gitu. Karena kan zaman sekarang orang-orang itu pada nggak peduli sama alam. Jadi saran saya untuk UKM Gaharu lebih mengajak orang lagi gitu. Karena dengan mengajak UKM, dengan ikut UKM Gaharu. Halo Kak. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Kakak Banyu Nugraha dari kelompok 2 Prodi D3. Di sini saya ingin mewawancari Kakak, apakah bisa? Bisa. Tentang UKM apa ya Kak? Saya dari UKM Futsal. Futsal. Ya. Baik, langsung pertanyaan nggak apa-apa? Boleh. Bagaimana nih Kak cara UKM Futsal tetap kompak gitu? Kalau kita sih benar-benar banyakin waktu kumpul sih. Soalnya jadi nggak pas latihan aja, tapi di luar kampus juga kita sering adain kayak ngopi, makan-makan gitu. Jadi kompak gitu ya? Ya. Baik, yang kedua, bagaimana UKM Futsal bekerja sama dengan UKM lain kayak kolaborasi? Kita waktu itu seringnya sih sama SJP ya, karena kita ketika misalnya apalagi kemarin banyak event-event turnamen, jadi kita ngajak SJP buat ngedokumentasiin gitu. Kayak hasil-hasil fotonya ya? Ya, biar lebih jernih juga kan. Baik, yang ketiga, apa yang UKM lakukan kalau ada masalah? Kalau kita sih langsung berunding aja gitu, jadi jangan sampai masalah individu ngerebet ke masalah organisasi. Kalau misalnya masalah individu, jadi kalau misalnya masalah di dalam organisasi kita kumpul bareng-bareng, masalah itu beresinnya bareng-bareng. Intinya kayak dikomunikasiin ya? Ya, komunikasi yang paling penting. Baik, yang terakhir ya Kak, bagaimana cara UKM menjaga kebersamaan dan waktu anggotanya? Ya kalau kita masih kembali ke tetap kayak gimana ya, karena yang namanya futsal pasti butuh chemistry, kekumpul aja sih, kumpul bareng-bareng di luar latihan, di luar kampus kayak gitu sih. Jadi terhubung gitu kompaknya ya? Ya, sampai chemistry-nya dapet loh. Ya baik, paling segitu aja ya Kak. Ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang UKM yang kedua, yaitu futsal. Menurut saya UKM futsal itu cukup sangat bagus ya. Tapi di sini saya akan memberikan saran inovasi, yaitu lebih meningkatkan skill dan fisik lagi. Karena kalau skill kita bagus dan fisik kita lebih bagus, kemungkinan kita makin banyak juaranya. Terutama pada pertandingan ya. Kalau soal pertandingan harus lebih banyak lagi agar kita terbiasa. Mungkin itu saja dari saya.
ya. Yang kedua, bagaimana UKM Garuda bekerja sama dengan UKM lain kayak kolaborasi? Sebenarnya UKM Bandingan ini belum lama dibentuknya itu akhir 2024, jadi kita belum ya kan. Oke, pertama itu. Ketiga, apa yang UKM lakukan kalau ada masalah? Bagaimana cara UKM menjaga kebersamaan dan waktu anggotanya? Lalu dari saya ya, pokok dua segitu aja deh. Masih banyak ya deh. Baik, di sini saya akan menyampaikan yaitu inovasi yang terakhir yaitu UKM Badminton. Inovasi saya atau saran untuk badminton yaitu lebih banyak mengikuti event-event atau mengkolaborasi dengan UKM lain supaya badminton itu lebih baik dan lebih bagus lagi dan mengikuti banyak pertandingan agar meningkatkan skill lagi.